Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mawan. Saya dari manajemen perusahaan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian sekretaris secara umum menurut pendapat saya. Secara umum, sekretaris adalah seorang yang membantu tugas-tugas administratif dan operasional organisasi atau individu. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi, koordinasi, dan penjadwalan dalam organisasi. Nah, menurut saya, profesi sekretaris secara umum, tugas dan fungsi mengolah komunikasi korespondensi, menjawab telepon, menerima email, dan menyusun surat, mengelola jadwal dan agenda, mengatur rapat, mengatur perjalanan dan menjadwalkan pertemuan, mempersiapkan dan mengolah dokumen, membuat laporan, presentasi dan materi rapat, mengelola administrasi kantor, mengelola persediaan kantor, memesan peralatan dan mengatur kebersihan kantor, memberikan dukungan administratif kepada staf, membantu dengan tugas-tugas seperti pemesanan perjalanan, pengaturan akomodasi, dan reimbursement. Kualifikasi pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman kerja sebagai sekretaris atau asisten administrasi, mampu menggunakan komputer dengan baik, terutama program Microsoft Office, memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, mampu bekerja secara mandiri, terorganisir. Nah, untuk di tempat kerja saya, tugas dan fungsi: memproses dan menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan Anda dengan inovatif, informatif, mengikuti instruksi Anda dan menyelesaikan permintaan Anda dengan cermat, menggunakan pengetahuan saya untuk menjawab pertanyaan Anda secara komprehensif dan informatif, bahkan jika pertanyaan itu terbuka, menantang, atau aneh, menghasilkan format teks kreatif yang berbeda seperti puisi, kode, skrip, karya musik, email, surat, dan lain-lain. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kualifikasi: dilatih pada kumpulan data teks, kode yang sangat besar, mampu memahami memproses informasi dunia nyata melalui Google Search, mampu menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif dan pertanyaan Anda, mampu menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan Anda dengan informatif. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ada 8 tugas pokok sekretaris secara umum. Sebutkan dan jelaskan setiap poin tugas pokok sekretaris Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ada 8 tugas pokok sekretaris secara umum. Sebutkan dan jelaskan dari setiap poin tugas pokok sekretaris tersebut menurut saya. Maksudnya menurut Anda. 8 tugas pokok sekretaris. 1. Mengolah komunikasi dan korespondensi, menjawab telepon, menerima email, dan menyusun surat, memastikan semua komunikasi diterima, diproses, dan distribusikan dengan tepat dan efisien, menjaga kerahasiaan informasi, dan mematuhi protokol komunikasi yang berlaku, mengolah jadwal dan agenda, mengatur rapat, mengatur perjalanan, dan menjadwalkan pertemuan, memastikan semua jadwal terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak, mengirimkan pengingat dan pemberitahuan terkait jadwal dan agenda. 3. Mempersiapkan dan mengelola dokumen, membuat laporan presentasi dan materi rapat,
memastikan semua dokumen akurat, lengkap, dan terstruktur dengan baik, menyimpan dan mengolah dokumen dengan aman dan terorganisir. 4. Mengolah administrator kantor, mengelola persediaan kantor, memesan peralatan dan mengatur kebersihan kantor, memastikan kantor selalu tertata rapi, bersih, dan nyaman untuk bekerja. Mengelola anggaran kantor dan memastikan mengelola anggaran kantor dan memastikan penggunaan dana yang efisien. 5. Memberikan dukungan administratif kepada staf, membantu tugas-tugas seperti pemesanan perjalanan, pengaturan akomodasi, dan reimburse. Membantu dengan tugas-tugas seperti pemesanan perjalanan, pengaturan akomodasi, dan reimbursement. Menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan staf untuk menyelesaikan tugas mereka, membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan semua staf. 6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Siap sedia untuk membantu atasan dengan tugas-tugas lain yang diperlukan. Memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Menunjukkan inisiatif dan proaktif dalam menyelesaikan tugas. 7. Menjaga kerahasiaan informasi. Tidak membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Mematuhi protokol keamanan informasi yang berlaku. Melindungi data dan informasi perusahaan dengan bertanggung jawab. 8. Menjaga etika profesi. Selalu bertindak profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Menjaga sikap yang sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan semua pihak. Menghindari konflik kepentingan dan tidak menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Untuk persoalan yang keempat, apa yang Anda pahami dan Anda ketahui tentang manajemen perusahaan? Manajemen perusahaan adalah proses pengelolaan sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan materi. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif, ini melibatkan pengambilan keputusan strategis, pengorganisasian struktur organisasi, pengarahan tim kerja, dan pengendalian operasi harian. Untuk soal yang terakhir, yang kelima, dari pemahaman tentang ruang lingkup sekretaris dan manajemen perusahaan berdasarkan uraian soal di atas, apa yang Anda dapat jelaskan dan Anda simpulkan sesuai dengan pemberian. Untuk soal yang terakhir, yang kelima, dari pemahaman tentang ruang lingkup sekretaris dan manajemen perusahaan berdasarkan uraian soal di atas, apa yang
apa yang Anda dapat jelaskan dan Anda simpulkan sesuai dengan pemikiran Anda masing-masing. Nah, menurut saya sebagai seorang sekretaris, saya memahami bahwa tugas utama saya adalah mendukung operasional perusahaan dengan menjalankan tugas administratif dan manajerial. Menurut saya, sebagai seorang sekretaris, saya memahami bahwa tugas utama yang Menurut saya, sebagai seorang sekretaris, saya memahami bahwa tugas utama saya adalah mendukung operasional perusahaan dengan menjalankan tugas administratif dan intelektual, administratif dan manajerial. Saya juga memahami bahwa manajemen perusahaan adalah pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Fajar